Saudara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melempar kritikan keras ke pemerintah dengan menyebut ekonomi saat ini adalah ekonomi kebodohan. Tak sampai di situ, Prabowo juga meniru slogan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyebut perlunya Make Indonesia Great Again. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno kembali mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo. Di hadapan peserta Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII, Prabowo Subianto menyebut ekonomi suatu bangsa akan berhasil jika mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya. Prabowo pun meniru slogan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Make America Great Again, yang menurutnya bisa diadopsi bangsa Indonesia. Kok bangsa Indonesia tidak berani mengatakan bagi bangsa Indonesia, Indonesia first, make Indonesia great again. Kenapa tidak ada pemimpin Indonesia yang berani mengatakan yang penting adalah pekerjaan untuk rakyat Indonesia? Prabowo juga menyebut sistem perekonomian di Indonesia sama dengan ekonomi kebodohan. Tapi kita lihat sekarang puluh jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta, mereka bawa uangnya ke luar negeri. Ini menurut saya bukan ekonomi neolib lagi, ini lebih parah dari neolib. Ini harus cari istilah baru kita. Ini lebih parah dari neolib. Ini ekonomi menurut saya sebetulnya udah sebut tapi nggak tahu ini. Nanti dianggap mengada-ada. Tapi tidak. Menurut saya ini adalah ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, Abdul Qadir Karding, langsung menanggapi pidato Prabowo. Menurutnya, pernyataan Prabowo soal Make Indonesia Great Again justru adalah representasi Jokowi saat kampanye Pilpres 2014, yakni Indonesia hebat. Jadi Make Indonesia Great Again itu sebenarnya sudah dilakukan Pak Jokowi, slogannya 5 tahun lalu. Membuat Indonesia hebat itu kan sama dengan apa namanya? Great itu kan hebat kan, sama jadi udah jauh kita udah maju, lebih maju. Dan kalau itu dicontoh slogan-slogan itu, saya khawatir nanti dalam tindakan dan kebijakannya nanti juga mencontoh langkah-langkah yang dilakukan oleh Mr. Trump misalnya, membangun rasisme sebagai basis isu utama dan kebijakan utama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tak menanggapi langsung soal tudingan ekonomi pembodohan yang dilakukan Prabowo. Jokowi memilih menunjukkan capaian Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan mengatasi kemiskinan. Menurunnya angka kemiskinan pada 1 digit menjadi 9,8% pada tahun 2018, meningkatnya akses terhadap air bersih bagi rumah tangga mencapai 76,74%, meningkatnya akses kepada pelayanan kesehatan melalui JKN mencapai 77,78%. Isu-isu ekonomi akan menjadi isu yang krusial bagi calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2019. Siapapun pemimpin yang terpilih harus mampu memperbaiki kondisi perekonomian dan mensejahterakan rakyatnya. Tim Liputan Kompas TV. Nah, apakah benar pernyataan Prabowo bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi kebodohan? Bagaimana kondisi real ekonomi saat ini? Untuk bahasnya sudah hadir di studio ada Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Eriko Sutarduga. Selamat malam, Pak Eriko. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Anda datang lagi Sapa Indonesia Malam. Lumayan lama nggak datang ke sini. Kemudian juga tadi ini adalah narasumber di segmen 1. Sebenarnya saya ajak kembali untuk bergabung di segmen ini, segmen 2. Juru bicara pasangan Prabowo Sandi, Muhammad Khalid. Terima kasih Anda masih bertahan di segmen 2. Betul, kita masih bicara soal ini juga masih berkaitan. Kemudian juga laris manis. Mau ditanya soal ini. Kemudian ada Direktur Indef Eni Sri Hartarti. Selamat malam Bu Eni. Terima kasih juga sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Mas Khalid dulu deh. Kerjaannya supaya nyambung gitu dari segmen 1 ke segmen 2. First in mesti juga. First in first out. Make Indonesia Great Again. Ternyata tadi Pak Karding bilang
ini sebenarnya adalah slogannya Pak Jokowi di tahun 2014 itu satu. Kemudian juga Sekjen Partai Nasdem bilang Make Indonesia Great Again jadi kontras. Kok kita bilang Pak Prabowo bilang anti asing tapi kok kemudian mengadopsi dari asing, yaitu Presiden Trump di tahun 2016. Ada inkonsistensi, betul? Pertama ya, slogan resmi dari Pak Prabowo Sandi itu adalah adil makmur. Ya. Indonesia adil makmur, dan itu sudah disampaikan ke KPU kan. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di situ adalah hanya sebagai kiasan saja. Adalah kearifan saat itulah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya yang disampaikan substansinya adalah bagaimana ekonomi ini bisa bangkit lagi. Itu. Ekonomi bangkit lagi berarti saat ini tengah terpuruk. Iya, coba kita lihat. Apa indikatornya? Sederhana aja. Dari growth pertumbuhan katakanlah, kita stuck di 5%. Di zaman Pak SBY 6%. Sebelum reformasi kita rata-rata 7% kan beberapa dekade seperti itu. Dan kita stuck di 5%. Padahal nih ya, kita sedang mengalami bonus demografi. Rata-rata kalau kita lihat bagaimana studi ya, negara-negara mengalami bonus demografi, growth-nya itu tinggi. Korea Selatan 9%. Jepang 7%. Apa yang salah dengan Indonesia? Kenapa nggak ikut tumbuh bersama dengan mereka, negara lain itu? Ya, ini memang harus diganti nih presidennya ini. Nah, jadi harus mempunyai pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya visi bagaimana membangun ekonomi yang kokoh, mandiri, berdikari, dan sebagainya. Sehingga contoh nih ya, kalau kita lihat sekarang current account deficit kita kan sekitar 3% dari GDP. Kita mengalami trade deficit dan sebagainya. Artinya apa? Kita nggak mandiri di sini. Industri kita nggak berkembang. Kita mengalami deindustrialisasi. Industri kita tidak, kebanyakan kita mengimpor gitu. Lemah competitiveness kita. Bahkan ya, daya saing SDM kita itu kalah dengan Vietnam sekarang. Investor-investor lebih suka membangun pabriknya itu di Vietnam sekarang. Indonesia sudah mulai tertinggal. Pak Riko, betul itu yang terjadi, Pak Riko? PR besar ini. Sebenarnya Mbak, ini awal-awal langsung kok hangat ya. Mungkin Mas Khalid ini saya nggak tahu datanya dari mana. Mbak Eni nanti bisa menjelaskan pertumbuhan Korea 9%, nggak ada pertumbuhan Korea 9%. Yang tertinggi aja 7%. India Mas Khalid. Dulu. Ketika terjadi sebuah yang bonus demografi. Artinya data-data yang sekarang yang harus disampaikan. Indonesia itu masih tertinggi nomor 4 di dunia untuk pertumbuhan. Dan di dalam situasi trade war sekarang, ya artinya perang dagang antara Amerika dan China, Indonesia termasuk pertemuan yang terbaik. Dan juga saya mau kasih ingat, supaya Mas Khalid dalam memberikan pendapat harus dengan data tentunya kan. Sampai saat ini trade year on year inflasi itu baru 2,8%. Artinya? Termasuk yang terendah di dunia, yang paling rendah Jepang, 1,9. Nah, artinya kenaikan, nah mungkin nih Mas Khalid mesti diberikan ingatan lagi seperti disampaikan Mas Sandi, tempe sebesar setipis kartu kredit. Nah, ATM ya, kartu kredit. Ternyata setebal laptop, setebal tablet ya sebutannya kan begitu ya, yang besar. Jadi begini, kalau dilihat sebenarnya kan mau menyampaikan sesuatu, katakan kritikan. Kan tidak usah harus misalnya dikatakan masa bangsa Indonesia dibilang bodoh sih. Nah, sampaikan saja apa yang dilakukan kalau beliau akan menjadi pemimpin. Nah, tadi disampaikan tanah dikuasai asing. Beliau juga menguasai tanah besar sekali. Mas Khalid tahu nggak datanya? Nah, jadi artinya begini, Mas Khalid, menunjuk satu jari ke depan, tapi 3 jari ke diri sendiri. Ibarat disampaikan Pak Sekjen juga Pak Hasto, menepuk air, memercik muka sendiri. Pertama yang membuat situasi Indonesia ini terpuruk, itu adalah zaman pemerintahan mertuanya beliau. Itu tidak bisa diabaikan. Tapi kan nggak ada hubungannya Pak Prabowo dengan maksudnya. Ini udah terlalu jauh ini mertua dan sebagainya. Maksudnya tidak ada sesuatu, tidak ada sebelumnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, sesuatu itu berubah, tentu ada track recordnya. Nah, bagaimana bisa mau memperbaiki dengan track record yang seperti itu? Nah, jadi ini simpel saja. Kalau mau memperbaiki, mengatakan bisa merubah, apa yang dilakukan? Apa solusinya menurut Anda gitu ya? Bukan dengan menyampaikan bahwa ini bangsa ini seperti ini, begitu. Atau meniru pembicaraan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat. Ini kan Indonesia. Pertama terkait data mengenai Korea itu saya bandingkan ketika terjadi bonus demografi. Ya. Artinya kita sekarang sedang dalam berlimpahnya. Ini golden age loh.
Ketika window of opportunity itu Mas ada, Khalid, maka bonus tinggi. demografi baru dimulai tahun 2020 yang kedua. sampai 2035, Oh belum enggak, sekarang. bonus demografi itu Silakan dari dilihat 2010. datanya. Dari 2010 sampai Silakan dilihat 2030. datanya. Artinya kita sedang kelimpahan usia-usia produktif dan ini kita harus bisa menggenjot itu. Itu yang pertama. Jadi itu yang harus dipahami. Terus yang kedua, kalau Anda mengatakan solusi, Pak Prabowo mengatakan kita harus bangun industrinya lebih kuat. Sekarang ini kita semua impor. Pangan kita, trade deficit kita sekarang 2 miliar US dollar. Ini data dari BPS dan sebagainya. Artinya kalau kita lihat rupiah itu terdepresiasi terus-menerus seperti ini, karena apa? Karena produktivitas kita rendah. Itu fakta. Data itu diambil dari BPS dan dari Bank Indonesia. Artinya itu nggak bisa dipungkiri. Defisit sampai kapan, Mas Khalid? Sampai kemarin bulan Juli 2018. Juli. Di Agustus. Bulan Terus yang kedua September mengenai awal. konsumsi itu Bulan kemarin September Agustus September itu mengalami Bulan September awal kenapa? Dengan B20 deflasi. kita 25 Kita juta dolar deflasi, satu artinya daya beli hari. kita Akhirnya lesu. sampai akhir tahun dengan B20 dari CPO saja itu sudah tertutupi, belum dengan yang lain-lain. Nah, artinya Mas Khalid, kalau kita mau menyampaikan data, sampaikanlah data yang terbaru. Artinya kita dengan basis data yang jelas. Apa yang mau disampaikan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kenyataannya Presiden Bank Dunia sama Direktur IMF menyampaikan kenyataan yang ada bahwa Indonesia tidak perlu utang, bahwa Indonesia baik. Bahkan Presiden Bank Dunia menyampaikan dengan pidato Pak Jokowi kemarin, Gini. sebaiknya bahasa dulu pulang saja. Bu Eni sudah seperti ini deh melihat. Dulu. Nih, Kalau Mbak Eni nanti akan menjelaskan dengan Mbak Firsa, dengan dulu sudut kita beliau pada waktu pasti. sebelum krisis, kita juga Krisis dipuji. yang mana ini? 98. 2098. Oke. Kita juga dipuji, fundamental ekonomi kuat, growth kita 7%. Tapi buktinya dan kita sebagainya. krisis maksudnya waktu Anda itu. Nah, sekarang waktu Bu Eni nih sekarang. Oke. Waktu Bu Eni. Saya Bu Eni sudah seperti ini melihat perdebatan pasti Pak yang Riko dan Mas Khalid. Ya, jadi pasti yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar yang menonton Iya, siaran jadi itu bingung seperti apalagi. saya. Betul. Seperti saya, bingung sendiri. Ini apa sih yang diomongkan kedua kubu ini gitu kan? Apa yang mindset yang atau intisari yang beliau berdua sampaikan itu nanti apa dampaknya untuk masyarakat. Jadi begini, satu sisi kita memang harus mengkritisi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, dan satu sisi Mas Eriko juga harus menerima dengan legowo dan itu wajar gitu loh. Tidak ada satu capaian yang semuanya ujuk-ujuk. Semuanya pasti by proses. Nah, tetapi yang harus dilihat memang apakah proses kita mencapai target itu on track atau tidak. Itu yang paling penting gitu kan. Jadi begini, ini kan memang kondisi ekonomi secara global semuanya mengalami kegelisahan. Ya. Makanya ini sebenarnya momentum yang sangat baik dan kalau kita melihat tadi pagi mendengar pidato Pak Jokowi itu secara simbolik maupun secara personifikasi itu sebenarnya sudah sangat tepat menggambarkan situasi global saat ini sekarang, ya, negara-negara yang saling bersaing berkompetisi. Dan cuman persoalannya itu kan tidak hanya sebatas statement kita. Oh, ada masalah secara global tapi apa solusinya itu maksud Anda? Nah, jadi nanti ini PR-nya, ini kan masih ada 2 hari di Bali, maka bagaimana ini Indonesia punya inisiatif yang besar untuk bagaimana forum itu bisa menghasilkan sebuah konsensus bersama untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan yang tadi diadres oleh Pak Jokowi. Nah, alih-alih berkompetisi sebaiknya berkolaborasi itu pesan Pak pasti Presiden. Pertanyaannya kan ini kan tinggal 2 hari, nggak apa-apa asalkan itu bisa menghasilkan konsensus minimal memberikan mandat kepada IMF dan World Bank untuk membuat suatu formulasi untuk menyelesaikan itu. Nah, kembali lagi ke sini tadi ya, ke persoalan membuat Indonesia ini hebat kembali itu mau disampaikan berapa kali pun itu masih sangat relevan. Jadi sebuah negara memang harus hebat gitu, harus mandiri gitu. Dan itu tidak perlu bahwa ini mengadopsi dari pemikiran orang, nggak perlu gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah untuk membuat hebat itu seperti apa? Nah, cara-cara itu yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Caranya untuk membuat Indonesia hebat kembali atau Indonesia hebat di tahun 2014 dimulai oleh Pak Jokowi. Caranya seperti apa nanti kita akan bicarakan secara spesifik di segmen berikutnya, saudara. Kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi di kompas.tv/interaktif. Beberapa sih sudah mulai ditampilkan komentarnya. Anda bisa login dengan akun Facebook atau Google Anda. Sudah ada pertanyaan di Indonesia, Make Indonesia Great Again jadi slogan Prabowo Subianto saat mengkritik cara elit mengelola ekonomi negara. Menurut Anda,
bagaimana membuat Indonesia berdaulat di bidang ekonomi. Ini kata Bu Eni adalah pertanyaan yang selalu relevan selama bangsa ini berdiri. Sesaat lagi kami bahas di Sapa Indonesia Malam.